Google site Google.com. Kalau di apa ketikkan aja di sini Google Site akan muncul seperti ini. Sudah dapat ya Google Site ya, Google Site. Sudah, Nah, Pak. oke, kita klik ya untuk login. Ya, klik. Maka kita karena saya sudah masuk, Bapak Ibu diminta untuk login dengan Gmail-nya. Silakan masukkan Gmail di apa namanya yang dipinta. Nah, di sini ada berbagai macam template Bapak Ibu. Ada foto, foto portfolio, lalu event, kemudian apa portfolio, family update. Kalau kita klik di sini di template galeri ini lebih banyak lagi ya. Akan muncul misalnya tentang project, tim gitu ya. Kalau kita lihat lagi di bawah misalnya eh, pesta gitu ya. Lalu restoran ya. Nah, yang punya warung bolehlah buat blog ininya ya, pakai template seperti ini gitu ya. Terus ada lagi yang salon ya, blog ini orang pernikahan ya. Nah, ini pendidikan ya. Pendidikan ini ya ada yang sarjana gitu, ada profesor. Nah, mungkin untuk guru bisa juga nih nanti dicoba template yang ini ya. Lalu untuk kelas ya, kelas klub ya, kelompok kelompok ya, grup, kemudian student portfolio. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga diarahkan kepada siswanya misalnya untuk membuat student portfolio nih, portfolio diri mereka. Jadi hasil karya-karya mereka selama sekolah di kita minta mereka diupload di student portfolio. Sehingga kalau kita pengen melihat ini mereka, ya mereka tinggal lihat aja gitu ya. Nggak perlu lagi ngumpul-ngumpulin gitu ya. Nah, tapi kita ini template-template itu artinya sudah tersedia, tinggal kita isi-isi saja gitu. Nah, cuman kita pada hari ini untuk kebutuhan apa namanya kebutuhan kita ya sebagai portofolio, saya hanya akan mengajarkan yang ini, yang kosong gitu ya, yang kosong biar kita lebih 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 apa ya, lebih bebas ya berkreasi ya. Oke, silakan Bapak Ibu kita klik yang blank site. Klik. Nah, yang ini halaman judul ya. Halaman judul. Nah, silakan halaman judul ini kita buat ya karena kita topiknya tentang portofolio, maka buat saja portofolio kemudian nama kita. Kalau Bapak Ibu nanti membuat misalnya sebagai media pembelajaran, bisa saja ya. Misalnya Pak anggota tubuh misalnya yang ngajar bahasa Arab atau bahasa Inggris misalnya kan. Nah, tentang anggota tubuh lalu isinya nanti isinya ya kosakata mungkin ada videonya, mungkin ada apa namanya percakapannya dan lain sebagainya. Nah, kita akan portofolio yang akan kita bikin ya silakan di sini tuliskan portofolio kita ya. Di sini ada font size, ukurannya artinya bisa kita pilih. Bisa kita besar dan kecilkan. Yang ini apa namanya jenis ya, jenis apa hurufnya ya. Kita mau pilih huruf yang mana, silakan ya Bapak Ibu. Mau dipolkan berarti di blok dulu ininya, di blok. Kemudian mau dipolkan bisa, mau diganti jenisnya juga bisa ya. Ya sesuai dengan ini kita ya, sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Terus mau dimiringkan juga bisa, di bawahnya ada garis dan seterusnya juga bisa. Nah, ini oke kita sudah tulis ya. Saya kecilkan sedikit biar satu baris saja. Misalnya ukuran 48 nggak? Oh, masih besar ya.
36. Oke, misalnya seperti ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja Bapak Ibu. Lalu kalau Bapak Ibu mau membuat keterangan lain ya, selain dari ini portofolio Abdul misalnya kan, Bapak Ibu misalnya mau buat penjelasan di bawahnya. Jadi ini agak kecil ini tulisannya ya. Misalnya apa? Dokumentasi ya, misalnya terserah lah kata-katanya ya. Dokumentasi kegiatan keguruan ya. Profesi guru ya. Oh, berarti portofolio ini terkait dengan kegiatan kita sebagai profesi sebagai guru ya. Nah, ini bisa kita posisinya bisa kita tengahkan Bapak Ibu. Dengan cara ini klik yang apa namanya? Titik tiga ini, klik titik tiga ini, kita klik lalu muncul ini sama kayak persis di Word ya. Ada align, kita pilih yang ini yang center ya. Nah, maka jadilah dia seperti ini. Ya, Bapak Ibu kalau mau ngedit misalnya kan ini kan kalau kita tekan seperti ini, yang ini misalnya, sorry, ya atau mau seperti ini untuk warna yang A ini kan warna warna teks ya, katanya mau merubah warnanya tapi di blok dulu ya, apa namanya huruf ini di blok lalu kita ganti warna dengan cara klik di huruf A itu. Lalu ini ada emoji yang mau dimasukkan, tapi ya silakan dicari emoji yang seperti apa. Cuman ya ya selera ya. Kalau mau di ini kan boleh. Lalu ini untuk duplikat, artinya kalau kita mau membuat teks yang mau membuat teks lagi, silakan duplikat lagi. Kemudian ini delete ya, kotak ini delete. Jadi kalau mau menghapus, silakan menggunakan delete. Oke, kita sudah membuat judul ya, judul blog kita. Nah, ini kita buat enter site name, nama situs ya. Nama situs, silakan Bapak Ibu kasih nama ininya ya, Google Site-nya, nama apa. Saya mungkin ya karena ini portofolio ini mau saya jadikan sebagai nama juga di sini ya. Portofolio. Ini mau dikasih logo boleh silakan. Tapi cari gambar yang ukurannya agak kecil gitu ya, agak kecil. Misalnya saya kasih logo. Kita buat aja dulu nanti mungkin di Canva atau di Photoshop Bapak Ibu ya, untuk ininya ya, Pak logonya. Jadi klik yang itu tadi, add logo. Kalau kita klik akan diarahkan ke kotak seperti ini. Tetap di brand image kita klik upload. Ya, kita klik upload, maka akan diarahkan kepada tempat kita menyimpan foto-foto itu. Saya mencoba yang ini misalnya. Oke, nah, maka ini saya logonya saya sudah ada di sini. Ini umpamanya saja ya. Kalau mau gambar kita juga boleh.
Nah, Bapak Ibu, yang ini ya, yang ini apa? Ini nih yang warna apa nih? Warna hitam apa warna coklat gitu ya. Ini disebut dengan ini apa banner ya, banner. Nah, Bapak Ibu atau header, header ya, header dalam bentuk banner gitu, header. Kalau yang puter kan bawahnya ya kaki ya. Ini header kepala atau bagian atas ukurannya banner. Kalau kita pengen ukurannya lebih besar, maka Bapak Ibu kita bisa klik yang ini, tipe headernya. Nah, tipe headernya ini, kalau yang besar, kalau yang banner yang tadi, kalau yang title only hanya judulnya saja, dia seperti ini. Titelnya saja. Kita nggak mau pakai yang warna yang tadi ya, backgroundnya untuk atas. Mau polos gitu. Nanti mau dikasih warna tersendiri gitu ya. Oke, silakan. Tapi nggak apa-apa kita sementara kita yang banner aja dulu. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mengeksplor ya. Terus Bapak Ibu, ini bisa kita ganti yang gambar yang apa yang agak hitam ini ya. Bapak Ibu mau ganti dengan gambar Bapak Ibu bisa ya bisa sekali. Jadi banner itu menggunakan foto kita. Bisa misalnya ya klik di image ini, image, kemudian upload. Ya upload foto Bapak Ibu ya. Foto mungkin lagi ngajar mungkin ya gitu ya. Bisa digunakan sebagai banner ini kita ya. Ya ini untuk menunjukkan apa ini kita ya, eh, personifikasi kita ya. Ini saya pilih punya saya ini yang seperti ini. Nah, nah, Bapak Ibu boleh yang lain ya. Tuh untuk latar belakang bannernya gambarnya menggunakan gambar kita. Oke. eh nah Bapak Ibu, saya akan mengenalkan ini di sebelah kalau kita ini aktif ya. Di sebelah kirinya kan ada delete header. Ya, kalau mau kita hapus tinggal di delete ya gitu ya. Oke, ini halaman mukanya. Nah, Bapak Ibu, eh, saya akan mengenalkan menu-menu di samping sebelah kanan ya. Ada insert, ada page, ada themes ya. Nah, kalau insert ini isinya ada text box ini untuk membuat tulisan ya, untuk membuat tulisan. Lalu kalau image ini untuk memasukkan gambar, embed ini apa namanya untuk menyematkan. Ya nanti ada link misalnya kita sematkan ke sana. Lalu ada drive, kemudian ini ada kontennya ya, konten template. Nah, mau seperti apa nanti isinya di apa di blog kita itu yang bagian bawahnya nanti ya. Bagian bawah dari header ini, tengah-tengahnya ini mau formatnya seperti apa, ini ya ada pilihan-pilihannya gitu. Lalu di bawahnya Bapak Ibu ada ini collapsible group, ini saya belum pernah menggunakan. Table of content juga belum menggunakan. Image carousel belum juga menggunakan. Nah, button ini nanti untuk ini ya tombol kita membuat back atau lanjut gitu ya. Dividernya saya belum mencoba, nanti kalau ada waktu bisa kita coba. Social links. eh Ya, kita memasukkan link medsos kita. Yang punya Facebook silakan eh, bisa dimasukkan, yang punya banyak channel YouTube ya, bisa masukkan di sana, atau IG dan lain sebagainya. Lalu ada YouTube ya, video, kemudian kalender, map, memasukkan kalender kita ya, aktivitas kita, eh, bisa dari kalender, kemudian map mau menjelaskan
posisi kita, mungkin alamat rumah, ya. Lalu kita juga bisa memasukkan dokumen, Bapak Ibu, ya, Word, ya. Tapi catatannya ini kayaknya nggak bisa langsung. Jadi dokumen atau tulisan kita itu kita upload dulu di Google Drive kita, ya. Dokumen, kemudian slide-nya, kan, Excel, file Excel-nya gitu ya, form, gitu ya, Google Form kita. Nah, yang ini biasanya sebenarnya sudah ada di Drive, ya. Nah, tapi kalau Word, dokumennya dalam bentuk Word biasanya yang kita ngetik di laptop itu perlu dikirim dulu ke Google Drive, baru nanti bisa kita masukkan ke dalam blog. Oke, itu untuk insert, ya. Apa namanya, fungsi-fungsi di dalam insert. Kemudian ada page, halaman. Nah, halaman inilah tempat kita atau ya sarana kita untuk membuat ruangan, membagi rumah yang besar ini akan kita buat ruangan-ruangannya di dalamnya melalui page, ya, melalui page. Kemudian themes ini ya, theme itu tema, ya. Ini temanya sederhana, tapi kalau kita ganti, misalnya saya pilih tema Aristo, maka tampilan di ini bannernya akan berubah. Ya, ada garis ini, ya. Kemudian kalau saya pilih diplomat, temanya akan akan seperti ini. Kalau di PowerPoint itu kayak desain, ya. Desain yang sudah ada. Kita mau seperti apa formatnya? Mungkin format lah, katakanlah tem itu, ya. Format blog kita itu mau seperti apa, Bapak Ibu, kita bisa membuatnya seperti ini. Gitu ya. Nah, silakanlah nanti kita coba-coba, ini mudah ya kalau untuk temanya. Oke, sekarang kita mencoba untuk menggunakan ini dulu lah, ya. Ini insert aja dulu. Kita menggunakan insert. Insert, kita menggunakan ini. eh Kita samakan aja, Bapak Ibu, ya. Insert. Ya. Kita pilih yang ini, konten blog yang gambar-gambarnya ada 4 ini, ya. Ada 4. Klik. Oke, klik. Maka di sini akan tampil. Apa namanya, ya, tempat-tempat yang kita bisa memasukkan gambar-gambarnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kamar-kamar, ya. Kamar-kamarnya. Kalau kamarnya 4, cukup ini. Tapi kalau kamarnya 5, berarti kita butuh satu lagi, kan, plusnya tadi, ya. Caranya Bapak Ibu kita pilih aja yang ini juga, lalu kita delete. Satunya kita delete gitu, ya. Kita delete satu-satu, ya. Oke. Nah, kita sudah dapat 4 gitu, ya. Dapat 4. Ini, ya. Dapat 4. Kalau cuma 4, ya ini ya nggak diubah lagi, ya. Kalau 5, ya harus kita atur biar yang satunya ini bisa masuk gitu, ya. Mungkin kita bisa kecilin, ya, biar itu bisa masuk. Nanti Ibu nanti akan melihat kegunaannya untuk apa. Oke, Ya. saya nggak usah ratakan ke ini apa seluruhnya. Oke, sekarang kita buat eh, kamarnya, ya. Kamarnya itu, ya, pertama, ya, namanya home, ya. Boleh home di sini, silakan diklik home. Yang kedua apa?
Yang kedua profil. Oh, Profil. Profil kan tentang kita ya. Nanti isinya iya. mungkin riwayat ini kita, riwayat hidup kita, ya mungkin sokok pendidikan kita, riwayat pendidikan, kemudian pekerjaan, mungkin pengalaman-pengalaman, prestasi yang pernah kita raih gitu ya. Silakan nanti dimasukkan di profil. Ini kamarnya, kamar-kamarnya. Lalu apa kira-kira setelah profil yang bisa dijadikan portofolio? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menulis gitu ya. Sayang tuh ya kalau orang nggak tahu misalnya sudah punya ada artikel tulisan ya Bapak Ibu. Oke, silakan di sini ketikkan apa buatkan ruang ya kamar untuk artikel. Oke, terus apa lagi? Mungkin Tidak apa ada artikel ini, Pak. bahan ajar misalnya ya. Bahan ajar misalnya atau RPP misalnya. RPP. Nah, RPP. Terus mungkin video ya. Video. Video. Nah, sekarang kita ini kan bisa kita isi dengan ini ya, dengan gambar ya. Nah, Bapak Ibu memang sebagusnya sebelum kita buat itu sudah disiapkan dulu. Tapi nggak apa-apa, sekarang mungkin sembarangan ya. Sembarangan untuk latihan. Tapi sembari Bapak Ibu mencari ikon-ikon ya. Ikon-ikon untuk gambar-gambar ini ya. Mewakili gambar ini. Kita klik aja di sini. Klik tanda plus itu, kemudian upload. Kalau upload ini dari laptop berarti ya. Kalau select image ini dari bawaan Google-nya, from Drive dari apa namanya? Dari Drive kita, Google Drive kita. Nah, saya karena sudah apa ada di laptop, maka saya coba upload gambarnya dari laptop sumbernya. Kita klik, kayak diarahkan. Home, kebetulan saya sudah punya ini home ya, maka saya masukkan. Ya, masukkan home gitu ya. Terus profil gitu. Sama prinsipnya. Silakan Bapak Ibu klik tanda plus, kemudian upload, lalu pilih gambar eh, yang mewakili profil. Mungkin kalau ini gambar kita sendiri ya boleh juga bisa. Kemudian artikel, kira-kira kalau artikel ini apa misalnya ya yang oke, mungkin di sini ya. PP-nya misalnya apa gambar yang mewakili PP itu. Ya, nanti bisa Bapak Ibu sembarangan aja fotonya. Nanti bisa di apa namanya? Ya bisa diganti. Kalau sudah Bapak Ibu, sekarang kita coba buat ininya ya. Ini apa namanya? Rencana lah, rencana kamar-kamarnya tadi ya. Ruangan-ruangan Hmm. tadi. Nah, sekarang kita buat ininya, ruangannya betulan ya. Dari Fitch. Klik Fitch ini halaman. Nah, terus klik tanda tambah di sini. Tanda tambah di sini bisa, dari sini juga bisa, dari titik tiga ini ya, eh, duplikat page. Ya. Klik tanda tambah. Home-nya sudah. Nah, itu yang kedua tadi kan profil. Kita ketik kata profil. Profil. Dan tahu selesai ya.
Oke, maka ini muncul kamar atau ruang profil. Kita tadi punya berapa ruangan tadi ya? Oke, kita tambah lagi artikel. Selesai. Maka muncul ini artikel. Jadi kita sudah punya apa namanya? Ini ruangan-ruangan di rumah itu ya, di rumah kita tuh ya. Ada ruangan home, ada video, ada RPP, ada artikel, ada profil. Nah, saya mau mengurutkan karena di home ini urutannya ya. Home, profil, artikel, RPP, video. Nah, gimana cara ini supaya urut dari home ini? Ini kan nggak urut ya, nggak sama dengan yang di sini. Nah, di sini kita bisa geser-geser. Saya profilnya mau saya taruh di bawah home. Oke, terus artikel ya. Mau saya taruh di bawah home, bawah profil. Lalu RPP mau saya geser di bawah artikel. Video yang terakhir. Salah. Kita baru sampai di membuat yang ini ya. Nah, sekarang kembali di home, pastikan di home. Di ini tadi tempat kita membuat ini icon-icon ini tadi. Kita mau menghubungkan home yang ini ya ke home yang di sini. Yang di atas ini ya. Itu ya. Kita mau menghubungkan ke situ ya. Lalu yang profil yang di sini kita akan hubungkan ke profil sini. Terus artikel, RPP, video, dan seterusnya ya. Nah, caranya kita klik ini, gambar ini. Sebentar. Nah, klik di gambarnya ya. Sampai muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita pilih yang gambar kayak rantai itu. Link ya, insert link. Salin Pak ya? Gambar salin itu Pak ya? Salin link kayaknya ya. Itu link. Iya. Salin Pak ya? Bukan salin, sisipkan, insert link. Oke, yang nanti ini. Oke, klik. Nah, mau kemana dilingkan? Jadi tadi home kan? Ya. Ya. Oh, home-nya ini kayaknya nggak bisa ya, karena mungkin sudah ini ya. Enggak Pak, nggak ada home-nya Pak. Iya. Berarti home-nya ini berarti nggak perlu berarti home, jangan home ya. Mungkin nanti lah nggak apa-apa lah kita ganti yang lain. Berarti ini kita hapus saja berarti ya. Atau mau diganti dirubah juga boleh. Mungkin saya hapus saja lah. Saya hapus delete ya. Oke, berarti yang profil ya. Profil kita linkkan ke profil. Profil. Apply. Terapkan. Oke. Ya, klik di ini gambarnya. Lalu ada gambar insert link yang gambar rantai itu. Rantai. Ya, sisipkan. Klik. Lalu kita linkkan kemana? Ya, kita mau linkkan ke artikel juga kan? Ya, kalau yang profil ke profil ya, linknya apply. Ulang Pak, di mana Pak cara nariknya Pak? Narik di artikel tadi di mana? Gini, klik di gambarnya. Ini ada rantai, gambar rantai. Ya, terus Klik. Nah, di sini kan ada tempat kita ini. Nah, kalau diklik di sini ya. Nah, mau di link kemana? Jangan salah link. Nanti misalnya
orang mencet artikel, ke profil nanti larinya kan. Nah, maunya harus pas ya. Kalau orang mencet RPP, maka ke RPP. Oke, oke. Gitu. Apply. Apply. Terapkan ya. Kalau yang video sama ya, klik di videonya, link ke video, turunkan aja kalau nggak terlihat. Oke. Lalu apply. Oke. Selesai, Pak. Susah ya. Nah, Ya. nanti kalau kita previewnya itu di sini previewnya. Untuk melihat ini kita ya. Sudah ngelink belum gitu ya. Kalau saya preview di sini. Nah, kalau saya ini ke profil nggak misalnya kalau saya atau orang lain ketika mencet ini profil mau lihat profil kita, dia klik, maka ke halaman profil. Ya. Kalau ke artikel misalnya, maka ke halaman artikel. Nanti kan di sini kalau sudah terisi artikel kan terlihat ya perbedaannya. Oke, berarti itu berhasil kita linkkan. Oke, semuanya Bapak Ibu semuanya ya biar ya kita kalau kalau apa mungkin keluar itu kayaknya nggak tersimpan otomatis ya. Supaya ini karena kita sudah banyak nih yang kita kerjakan, maka untuk sementara kita ini aja simpan aja dulu ya kerjaan kita. Bapak Ibu klik di publish. Publish. Oke, namanya saya alamatnya ini portofolio Abdu. Nggak mau saya biarin aja nggak saya rubah. Langsung publish di sini ya. Oke, publish. Ah, jadi sudah sukses terpublish. Oke, kita lanjut mengerjakan lagi. Ini kan kita baru buat ruangan-ruangannya ya, belum isinya. Belum isinya. Sekarang kita coba buat isi ya. Kita mau isi profil. Nah, isi ruangan profil. Isinya Bapak Ibu, kita klik di sini ya, profil. Profil, klik. Nah. Halamannya kosong Bapak Ibu di bawah. Di bawah, kosong. Nah, disinilah kita akan memberikan isi ya. Isi mungkin teks, mungkin nanti gambar-gambar di profil ini ya, profil khusus profil tadi ya, di halaman profil. Nah, Bapak Ibu, di bannernya sebenarnya di banner profil ini bisa kita ubah. Ya, misalnya nggak sama dengan yang di home. Ini kan sama semuanya gambar diterapkan ke semua ruangan ya, semua kamar-kamar itu sama gambarnya. Bapak Ibu pengen ini home-nya ya seperti ini, misalnya profilnya pengen berubah gambarnya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ini saya kasih tahu aja caranya. Yang mau sama boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Yang penting caranya sama. Kalau pengen setiap kamar-kamar itu beda apa namanya background bannernya. Caranya ketik di ini ya, image. Ketik di sini ada image. Tadi upload ya yang foto ini upload. Nah, misalnya ini apa namanya ya? eh, kita sekalian mengenal juga ya. Kita mau lihat-lihat yang ada yang disediakan oleh Google Site. Kita pilih yang select. Nah, pilih. Kemudian di sini nih galeri ada galerinya di ini di apa Google Site itu. Kita bisa pilih ya untuk background yang profil tadi ya. Maunya seperti apa. Ini kita bisa milih itu. Misalnya saya biar agak senada dengan gambar saya tadi, saya mau yang pilih yang ini misalnya. Insert. Di profil berubah. Home tadi masih yang lama.
profil berubah. Kalau mau seperti ini gitu ya. Artikel juga sama. Artikel masih yang lama kan, mau diubah sama. Dari image kita select, lalu di galeri ini kita pilih. Misalnya artikel saya mau pakai yang ini. Misalnya kan, insert. Nah, jadi artikelnya seperti ini. Nah, untuk artikel. Tapi biasanya nih, orang itu biasanya sama ya. Dari home profil itu sama tampilannya. Itu pilihan saja. Kalau mau silakan. Ya, kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu nih. Oh, kalau mau biar kelihatan beda antara home dan profilnya, biarkan kalau sama kan kadang-kadang bingung. Ini gimana ya, gitu ya. Apa di profil apa di home? Gitu. Atau di artikel gitu. Padahal di sini kan memang sudah ada tulisannya otomatis. Memang kalau dihapus kan nggak kelihatan, nggak tahu di mana. Oh, mungkin di sininya Bapak Ibu. Kan yang tebal itu pasti aktif. Berarti di halaman itu kita. Ya. Selanjutnya, sekarang kita coba isi. Ya. Isi Bapak Ibu pilih insert. Insert yang sebelah kanan tadi. Insert. Nah, kita mau ini kalau di ini biasanya kan teks dulu ya. Oke, apa misalnya? Kita pilih text box. Insert text box. Kita pilih profil kira-kira apa misalnya kan? Identitas misalnya apa? Oh, data ini ya, data pribadi apa? Biodata lah ya. Oke, mungkin nanti silakan diganti, bisa diganti ya. Biodata. Biodata. Ini kita jadikan judul ya, title. Jadi klik di sini. Kalau sudah dibuat kata-katanya, klik ini di sini. Kita jadikan judul. Mau dijadikan judul boleh, mau dijadikan apa namanya heading juga boleh. Kalau heading dia tetap di ini ya. Kalau judul dia lebih besar. Mungkin judul. Kita pilih judul aja. Biodata. Kita taruh di tengah. Gimana cara menengahkannya? Ini ada titik 3 ini. More ya. More atau lainnya. Pilih yang ini. Sama kayak di Word ya. Kita pilih yang tengah. Bapak Ibu bisa di bold. Hurufnya mau diganti bisa. Tadi warna mau ganti warna. Ini kan judul ya, tersendiri dia. Jadi kita itu ketika mengisi itu berdiri sendiri Bapak Ibu. Nah, misalnya judul nanti berdiri sendiri, isinya berdiri sendiri. Nah, sekarang kita isi biodatanya ya. Kita klik insert tadi ya, sisipkan, insert, lalu text box. Nah, ini baru kita isi misalnya nama. Kemudian mungkin tempat tanggal lahir ya kan. Silakan bisa diratakan. Ini biodata ya. Lalu kita mau ini misalnya eh, mau pendidikan misalnya. Mau pendidikan mau menambahkan tapi formatnya kan ini bebas ya Bapak Ibu ya. Bebas misalnya ya pastikan kalau mau yang sama di sini ini bisa kita enter saja. Tapi kalau mau membuat yang baru kita insert text box lagi. Klik insert lalu text box lagi. Nah, ini saya misalnya mau membuat ini ya pendidikan ya.
pendidikan. Oke, pendidikan ini mau saya jadikan heading saja. Jadi agak tebal dikit. Terus di bawah pendidikan ini akan saya kasih lagi text box, ya. Text box isinya misalnya saya dari MI, ya, MI Nurul Falah. Misalnya tahun, nah seperti itu dan seterusnya. Ini untuk pendidikan, ya. Oke, Bapak Ibu bisa bisa ini. Yang penting prinsipnya tadi, kalau mau satu kolom boleh, tapi satu kolom ini kan hurufnya sama. Kalau mau dibedakan nanti hurufnya, buat tambah aja lagi text box. Ini pendidikan. Nah, kita mau nambah misalnya pelatihan. Mungkin pakai text box lagi. Pelatihan. Mau dijadikan heading pula. Nah, pelatihan-pelatihan ini yang bisa, misalnya Bapak Ibu ini, ya, bisa isi pakai yang, coba yang ini aja dulu, yang ini. Yang ini bisa. Ini saya coba cari, ada nggak saya punya sertifikat, ya. Misalnya anggap aja ini pelatihan, ya. Nah, pelatihan misalnya TIK MTS. Mungkin di sini tanggal, ya. Tanggal berapa? Misalnya kemarin mulainya tanggal berapa, ya? 20 katakan, sampai 25 2000 Mei, ya. Nggak usah gitu, ya. Jadi di biodata ini Bapak Ibu sebenarnya untuk pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti sertifikatnya, ya bisa dimasukkan ke sini. Mau tambah lagi misalnya sertifikat, ya. Caranya tadi mudah, ya, namanya insert, kemudian kalau ini karena ada gambarnya, maka kita ambil yang format yang ini. Yang apa, yang satu gambarnya, ya. Jadi ini ya untuk profil, ya. Nanti profil silahkan ditambah-tambah, gitu, ya, isinya, ya. Oke. Sekarang kita ke artikel, ya. Ke artikel. Kita mau ngisi artikelnya ini masih kosong, ya. Ini ruangan artikelnya, kamar artikelnya yang belum ada isi kayaknya, ya. Beli dulu perabotannya, ya. Nah, kita mungkin sudah ini ini namanya sudah banyak pernah nulis walaupun nggak banyak, misalnya artikel-artikel, dan pengen Bapak Ibu misalnya kayak nulis puisi, puisi-puisi karya Bapak Ibu bisa dijadikan portofolio, ya kan, ya, tuliskan di sini, ya, kumpulan-kumpulan puisinya, gitu, ya. Nah, caranya Bapak Ibu, caranya bisa seperti ini. Untuk apa namanya, judul, ya, kita tadi, ya, sama insert tadi, ya, insert text box judulnya, ya, insert text box. Apa judul artikelnya?
Saya misalnya mau ini ya, judulnya nih guru judul, terus nih mau saya jadikan heading aja lah, biar nggak terlalu besar ya. Mau ditengahkan bisa, kayak guru hebat sepanjang zaman. Mau nulis di sini langsung boleh ya, tambah insert box lagi ya, tulis langsung. Jadi mau di copy juga boleh. Misalnya mau ditambah gambar, oh boleh tambah gambar. Misalnya insert, misalnya upload ya, saya upload gambar siapa ya. Kayak misalnya artikel saya ini bercerita tentang Nabi ya, Nabi Muhammad. Nah, saya kasih gambar di tengah-tengahnya. Lalu di bawahnya baru di ke artikelnya. Ya. Untuk artikelnya silakan insert, tambah teks box lagi. Nah, karena sudah ada tulisannya, maka saya copy. Saya kopikan saja dari yang file yang ada. Ya, ada satu artikel, gitu ya. Mau menambah artikel yang kedua, misalnya bisa terus ke bawahnya lagi. Ya. Oke, ini hanya contoh saja satu aja. Kalau RPP, pertama RPP kita, file itu kita masukkan ke dalam Google Drive. Cara memasukkannya. Masukkan ke Google Drive dulu, baru nanti kita kirim ke sini. Oke, caranya ini insert ya, sisipkan ya. Terus kita ke bawah. Di bawah ini kan tadi ada dokumen. Nah, tapi dokumen ini yang sudah tersimpan di Google Drive. Kalau masih di laptop nggak muncul, nggak sampai. Nah, mungkin Bapak Ibu di Google Drive-nya sudah ada contoh entah apa saja, anggap aja RPP ya. Jadi coba kita masukkan. Klik. Nah, ya mungkin apa misalnya ya RPP-nya. Jadi kalau sudah ketemu ininya, apa RPP-nya, tinggal klik lalu di insert. Maka dia masuk di sini. Terserah nanti Bapak Ibu mau bahan ajar, boleh, nggak RPP misalnya. Bahan ajar aja, buku misalnya. Oke, sudah bisa ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa memasukkan dokumen secara utuh, bisa memasukkan artikel melalui teks. Teks bisa kita ketik langsung di sini atau copy paste. Jadi sudah bisa semua ya. Nah, sekarang kita video. Video. Nah, video ini ya, memang ini apa namanya, nggak bisa langsung gitu ya, nggak bisa upload dari laptop gitu ya. Ya dia harus ini mungkin karena
kapasitasnya itu besar ya, tempat penyimpanannya, maka ya nyimpannya di ini, di YouTube, nyimpannya di YouTube. Kemudian tampilannya aja yang di sini, tapi sebenarnya hakikatnya dia tersimpan di YouTube. Nah, caranya Bapak Ibu, ya caranya kita ini aja dulu, copy link YouTube kita gitu ya. Copy link YouTube kita. Kita masuk ke YouTube, kemudian copy linknya, lalu klik YouTube, Ya, kemudian dimasukin. pastekan ini Ya. ke YouTube ini, pastekan link yang sudah kita copy tadi. Klik yang gambar kayak ini cermin ini ya, kaca pembesar. Nah, lalu kita klik video kita klik satu kali aja sampai dia select yang di bawah ini aktif ya tombolnya. Kita klik, setelah diaktif baru kita select, pilih, maka tampillah ya di halaman di ruangan video kita. Nanti tinggal nambahin ya, tinggal nambahin apa namanya videonya. Caranya sama tadi ya. Link. Nah, sekarang kita mau ini mau kasih tombol ya. Tombolnya gini. Misalnya kan biodata nih ya Bapak Ibu ya. Di profil kita kan di bawah ini gitu ya. Biar nanti kita nggak perlu atau orang lain yang kita kasih link itu nggak perlu ke atas mau lihat apa namanya ini profil artikel. Dan biasanya juga kalau di web-web lain itu banyak itu dikasih tombol-tombol yang mengarahkan kita ke ini apa tertentu ya, ke link yang tertentu. Nah, kita bisa tambahkan itu dengan cara dari insert, tetap dari insert, kita pilih yang ini, button. Yang ini. Kita klik itu ya. Klik itu. Kan ada tulisan nama gitu ya, nama butonnya. Tadi kan posisi profil itu setelah home ya, setelah home. Berarti saya mau membuat tombol kembali. Berarti mau kembali ke home kan? Jadi misalnya uh, kita sudah buka di profil kita mau kembali ke home gitu ya. Kita buatkan tombolnya. Nah, ini kita buatkan kembali atau back misalnya bisa kembali juga boleh. Kembali linknya ke home. Gitu. Kemudian kita insert. Maka ada tombol kembali di sini. Nanti kalau kita klik kembali, kita kembali ke home yang halaman muka kita. Lalu kita buat lagi ini yang selanjutnya. Selanjutnya, kita ketik selanjutnya. Linknya selanjutnya itu ke artikel. Insert. Nah, posisinya bisa mau di sini, bisa ya. Selanjutnya, atau mau ditaruh di sini juga bisa. Ya, buttonnya baru di profil. Nah, silakan di artikel juga dikasih sama caranya. Klik button. Nah, kalau di artikel berarti yang kembalinya kemana tuh? Ke RPP. Profil kan, kembali. Ini kan posisi kita di sini, di artikel. Iya. Kembali kan pasti ke sebelumnya kan, sebelumnya kita kan profil. Kalau selanjutnya berarti ke RPP. Putar, tadi belum disinggung tadi tentang putar. Nah, Bapak Ibu, silakan klik di home-nya. Sudah buka semua belum? Sudah. Sudah ya, kalau sudah buka ke home. Nah, di bawah ini ada footer ya. Add footer yang ini.
Nah, add footer itu biasanya kalau website-website itu ini ya, menuliskan tentang copyright, hak cipta ya. Hak cipta. Coba kita buat saja, misalnya hak cipta. Hak cipta siapa ya? Punya kita ya. 2024 misalnya. Nah, ini kita tengahkan dulu. Biasanya kan di tengah ya posisinya. Center. Ya. Nah, seperti itu ya. Terus Bapak Ibu ini yang ini kan ada section-section ya. Ini satu section. Kalau kita tambah lagi ada section yang lain, misalnya saya mau tambahkan apa misalnya yang kayak gini tadi ya. Yang kayak gini misalnya mau tambahkan lagi misalnya ini section lagi gitu ya. Nah, masing-masing ini bisa kita kasih warna. Ya, bisa kasih warna. Misalnya yang ini ya. Yang ini caranya section color ini kita klik yang sebelah kiri ya. Kalau kita arahkan kursor ke sebelah kiri, akan muncul ini. Lalu pilih ya section colors. Kita bisa milih warna, ya. Mau yang mana? Kita pilih misalnya dari image, kemudian select ini kita pilih, lalu kita cari yang sesuai ya. Yang sesuai ya, kita bisa pilih itu. Misalnya saya mau pilih yang ini ya. Nah, jadi warnanya akan berubah seperti ini. Terus yang ini, yang hak cipta ini kan satu section juga dia ya. Mau kita kasih warna juga biar ini ya, kita kasih warna. Image, select, lalu saya akan kasih warna yang sama dengan yang tadi biar kayak nyatu gitu ya, yang di atas dengan yang di bawah. Nah, ini yang di apa, di footernya ya, footernya warnanya seperti ini. Ya, kita bebas memberikan warna gitu ya. Ini bisa juga diberlakukan bukan hanya di home, di profil ya. Nah, misalnya profil, saya mau ini kan putih ya. Saya mau kasih di sectionnya mau kasih warna. Ini nak kue. Saya mau kasih warna kayak yang ini aja. Set. Nah, biar agak nyatu dengan warna yang di ini, di banner. Yang pendidikan mau dikasih warna juga bisa, ya Bapak Ibu ya. Mau kasih warna apa ya terserah ya. Biar kelihatan cantik itu seperti apa ini warnanya. Boleh-boleh saja ya. Oh, ini enggak bagus kayaknya yang kalau dibuat gini ya. Tapi enggak apa-apa, silakan dicoba-coba ya. Dicoba-coba, dikasih warna. Salah. Kalau upload kita yang sudah punya, tapi kalau enggak kita pilih yang select saja.
Ya. Nah, terus selanjutnya sama ya, jadi bisa diberi warna setiap section ini ya, setiap section itu bisa diberi warna. Oke, itu untuk memberikan warna ya. Nah, sekarang kita coba ini membuat teks yang berjalan. Kita coba buat teks yang berjalan, kita kembali ke home. Nah, Bapak Ibu, ketikkan di sini quick ya, quickit.com ini. Nah, yang ini. Sudah muncul seperti ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau ada yang langsung tulisan HTML codes ini, nggak apa-apa, bisa langsung. Tapi kalau nggak muncul, kita sama-sama dari Quickit aja. Ya, atau yang dari sini. Wikit yang di atas ya. Yang di atas ya, kita klik. Tutorial. Oke. Banyak. Nah, kita pilih ini. Seluruh HTML code. kecuali akidah. Sama apa tadi? Kita pilih HTML code. Pilih mana, Pak? Yang ini, yang ini. Yang kuning ini ya, warna kuning. Kalah di print berarti. HTML codes. Kode ya. Kode HTML-nya. Kita klik. Buat Atika nih. Bukan dimainin. Yang kecil-kecil diuraikannya ke bawah. Oke, kita klik sana. Sebentar ya. Terus ada ini. Mana mark? Nggak tahu, belum buka punya budak itu. Nah, ini pilih yang ini, Bapak Ibu. Ya. HTML mark code. Galak ya dia. Itu apa? Buat dewasa, orang dewasa dia akan menyayanginya dia. Sudah, Dapat klik ini. Ria belum bisa move on dari Pak Mual ini. Rebutan dia dengan kawannya itu. Menikah itu kamu dipatah hatinya ya. Sudah. Market code. Market. Sudah, Pak. Sudah sampai sana? Sudah. Muncul ini enggak? Scroll. Scrolling text. Ada, Pak. Ada ya? Udah. Oke, kalau ada ini kita klik di sini. Lalu Ctrl A biar terblok semua. Ctrl A. Nah, seperti itu ya. Ctrl A. Ya, Ctrl A. Kita mau copy semua ini. Lalu Ctrl C. Ctrl C. Kita copy ya. Oke, kita copy yang ini. Saya stop screen lagi. Kita kembali ke Google Site kita, ke blog kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini masih kita di home ya kerjanya, bukan di kamar profil, bukan di RPP, bukan di home. Klik ini ya, yang bagian insert itu ya, yang embed ini. Yang mana? Yang ini, tulisan ini. Oh iya. Embed ya, embed semuanya. Yang ini ya, embed. Oke, semuanya ketemu tulisan ini? Ya. Ketemu. Oke, embed. Nah, kita pilih yang embed code. Yang ini sebelahnya ya.
embed code. Ketemu Di embed rumah code kita ini? cari kan ada kan? Nah, Sudah ketemu. mau pasti kan ada cukup lah. Oke, sudah ketemu embed code ini. Kita pastekan yang tadi yang kita copy. Kontrol V ya, kontrol V gini ya. Kontrol V, kontrol paste. Oh, udah Pak. Oke, sampai di sini sudah semuanya. Ini baru Udah. kita ini mulai ya. Udah, Pak. Nah, kita akan ubah kalimat scrolling text ini dengan tulisan selamat datang. Jangan dihapus semua. Yang dihapus itu kan tulisan scrolling text. Oh, scrolling. Yang itu aja yang dihapus. Nah, Sampai ke titik-titik itu, Pak. titiknya nggak usah dihapus biar ada Oh. ininya. Pak. Oke, tulis selamat datang. Bentar, Pak. Hmm. Kayaknya saya ini ngebloknya tadi Pak nggak selesai kayaknya Pak. Kalau kontrol A pasti semuanya dapat kalau kontrol A. Tapi kalau kita geret ya pakai mouse, ya mungkin ada yang nggak ini. Ya dicoba lagi tadi kan masih terbuka tadi ya kan nggak di-close. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah ini selamat datangnya sebenarnya nanti kalau sudah kita next itu sudah berubah. Tapi kita mau ganti warna huruf ya. Tadi scrolling tag-nya kita ganti yang selamat datang. Terus warna hurufnya Bapak Ibu coba ke atas. Ke atas kita cari yang color ya, color ininya. Ini font ya. Font size-nya bisa kita ganti. Ya, tapi nggak usah kita ganti yang sekarang ya. Kita ganti yang color-nya saja, color. Iya, Pak. Color. Kita ganti yang titik koma aja itu nggak usah dihapus. Kita ininya, yang bahasa Inggrisnya aja yang kita ganti. Lime green. Lime green-nya itu. Nah, kita mau apa misalnya? Mau coklat, ya berarti ini ya, brown. Mau red, merah, merah. Mau yellow, yellow. Nah, saya mau coba ya ini aja, red aja lah. Mau merah ya, red, saya ganti red. Bapak Ibu ya silakan menyesuaikan. Tapi harus bahasa Inggris, jangan ini ya, bahasa kita. Sudah? Sudah, Pak. Next. Klik next. Kalau Next. sudah. Belum, Pak, belum. Klik di Video. Pak. Klik gimana, Pak? Klik next. Ini next. selamat datang. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Kita next ya. Oke, saya klik dulu next. Oke. Sudah ada tulisan sini? Sudah berubah, Sudah. selamat datang gitu ya. Udah, Nah, kalau sudah langsung insert aja. Yang Bapak Ibu sudah berhasil ya? Sudah dipindahkan ya antara ini ya. Sudah, Oke, Pak. nanti Bisa, saya Pak. ini nanti. Pak, saya Pak. Pak, Mm-mm. Pak, Ya, saya yang berjalan hurufnya bukan selamat datang, Pak, tapi terus? scroll text. Nah, Ada. yang itu tadi yang kita ganti, Bu. Scrolling Gimana nih? tag-nya itu kita ganti menjadi selamat datang gitu. Oke, Caranya coba bagaimana? diulang lagi. Diulang lagi dari yang embed. Nah, yang ini, jadi yang saya bilang tadi, setiap sectionnya bisa kita kasih warna. Ini kan section untuk selamat datang. Bisa dikasih warna di belakangnya kalau mau kasih warna. Kalau enggak, kayak enggak apa-apa. Oke. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya.